Menantu Super Han San Qian. Bab 6196, Tinju ke atas. Tinju ke atas. Kelihatannya seperti pukulan yang sangat biasa, tetapi sebenarnya menghasilkan kekuatan yang sangat kuat. Kelihatannya tenang dan biasa saja, tetapi sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang mematikan. Pukulan itu datang dengan keras, dan hampir tidak ada rumput yang tumbuh di bawahnya. Pukulan itu mengenai dada tetua ketiga dengan kekuatan yang merusak. Faktanya, Anda bahkan tidak dapat melihat benda-benda ini dari luar. Bahkan tetua ketiga, yang merupakan seorang penentang, tidak dapat merasakannya sama sekali ketika dia menerima pukulan itu. Dia hanya merasa bahwa itu adalah tinju seperti orang tua atau anak kecil yang memukul dadanya. Para tetua lainnya masih agak khawatir tentang tetua ketiga, meskipun semua orang mengira tidak ada masalah ketika tetua ketiga menerima taruhan itu. Namun, masih ada perbedaan tertentu antara apa yang Anda pikirkan dan apa yang sebenarnya Anda lakukan. Ketika pertarungan benar-benar dimulai, semua orang masih sedikit khawatir, bukan hanya karena mereka khawatir tentang kesehatan dan kehidupan tetua ketiga, tetapi juga karena itu terkait dengan banyak poin penting dari seluruh pasukan. Jadi, semua orang menatapnya dengan penuh semangat setelah Han San Qian melemparkan pukulan. Tetua ketiga awalnya bersikap hati-hati, tetapi setelah beberapa saat, setelah memastikan bahwa dirinya baik-baik saja, dia tertawa. Hahaha, Han San Qian, hanya itu yang bisa kau lakukan. Kupikir kau sangat hebat, tetapi hanya ini saja. Tetapi ini hal yang baik. Setidaknya, kau tidak akan bisa berpura-pura lagi di hadapanku. Begitu dia selesai berbicara, tetua ketiga, yang masih merasa sedikit tidak puas, menunjuk Han San Qian dan berkata, "Katakan padaku, Nak, mengapa aku tidak merasakan sakit?" Melihat bahwa tetua ketiga baik-baik saja, sekelompok orang menghela napas lega. Dan tersenyum. Han San Qian, mengapa kau melakukan ini? Sebenarnya, jika kau mengaku kalah saja, masalah ini akan berakhir bagi kami. Citra kepahlawananmu sebelumnya akan selalu ada di hati kami dan tidak akan pernah terhapus. Akibatnya, kau harus berpura-pura di saat-saat terakhir. Lihat, kau adalah contoh khas dari menamparkan wajahmu sendiri. Seorang utusan khusus tertawa. Utusan lain juga tertawa dan berkata, "Ya, beberapa hal harus dihentikan ketika sudah baik, dan beberapa orang harus merasa cukup dengan apa yang mereka miliki." Lihatlah berapa banyak orang di dunia ini yang hidupnya mulia, tetapi di usia tua mereka kehilangan integritasnya. Mengapa demikian? Bukankah karena mereka tidak memahami prinsip-prinsip ini? Sayang sekali kamu, Han San Qian, telah bertarung dengan kami begitu lama. Kamu awalnya sangat sukses dengan kemampuanmu sendiri dan meninggalkan cerita yang bagus dalam sejarah. Namun pada akhirnya, karena keserakahanmu, kamu berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Sulong tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, Han San Qian, kamu seharusnya tidak membuat taruhan ini. Hal-hal ini sebenarnya adalah semacam perilaku yang akan membuatmu kehilangan statusmu di masa depan. Tetua itu juga berkata, "Ya, jika kamu tidak bisa melakukannya, tidak ada yang akan menertawakanmu. Matahari akan selalu terbenam, air pasang pada akhirnya akan surut, pahlawan akan memudar, dan kecantikan akan layu. Itu bukan apa-apa. Ya, kamu harus berpura-pura dan pamer. Lihat dirimu, betapa sulitnya sekarang." Tetua ketiga sangat bangga. Meskipun tampaknya agak tidak adil sekarang, tidak peduli apa yang kamu katakan, ada fakta yang tidak dapat disangkal oleh siapapun, yaitu, Han San Qian jatuh pada tetua ketiga. Meskipun ini mungkin tidak ada hubungannya dengan kultivasi Han San Qian dan tetua ketiga, beberapa sejarah itu sendiri ditulis oleh sang pemenang. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, itu tidak penting. Yang penting adalah hasilnya. Kebijaksanaan Han San Qian tampaknya telah hancur. Namun, apakah semuanya benar-benar sesederhana itu? Jelas, ini tidak mungkin. Han San Qian tampaknya tidak terpengaruh oleh hal-hal ini sama sekali, dan emosinya tidak terpengaruh oleh apapun. Dia tersenyum menghina dan berkata, "Kamu benar. Ada saat ketika aku harus mengakui bahwa aku hampir tersentuh olehmu. Namun, kepalsuan selalu palsu, jadi ada saat dan itu selalu hanya sesaat. Kenyataan selalu kenyataan. Pada akhirnya, kamulah yang memalukan dan itu selalu kamu. Tidak seorang pun dapat menghindarinya."
Apakah kamu mengerti maksudku? Terutama kamu, tetua ketiga, bagaimana menurutmu? Han Sanqian mencibir dan menatap tetua ketiga. Bab 6197, Tinju Jatuh. Tetua ketiga baik-baik saja, tetapi ketika dia melihat senyum sinis Han Sanqian, kulit kepalanya terasa geli sejenak. Entah mengapa, dia jelas yakin akan kemenangan sekarang, dia seharusnya bahagia, dan Han Sanqian seharusnya sengsara. Tetapi mengapa orang ini mengatakan hal seperti itu, dan dia begitu percaya diri? Seharusnya tidak seperti ini. Dia bisa saja meremehkan penampilan Han Sanqian, tetapi untuk beberapa alasan, ketika Han Sanqian mengatakan kata-kata seperti itu, dia merasa ingin mempercayainya. Mungkin ekspresi Han Sanqian terlalu nyata. Tetapi tidak peduli seberapa nyata itu, apa pentingnya. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, bahkan jika Han Sanqian mengatakan sesuatu yang dilebih-lebihkan, itu tidak akan mengubah apapun. Han Sanqian, trik macam apa yang kamu mainkan, jangan main-main di sini. Tetua ketiga berteriak dengan marah, tetapi hanya dia yang tahu bahwa sebenarnya, dia sedikit lemah di dalam hatinya. Han Sanqian tersenyum dan berkata, mengapa aku berpura-pura menjadi dewa atau melakukan sesuatu yang aneh? Tidakkah kau benar-benar merasa bahwa kau sudah kalah? Mendengar jawaban Han Sanqian yang penuh percaya diri, sekelompok orang itu segera menyingkirkan senyum mereka dan menatap tetua ketiga dengan heran. Mereka merasa ada yang tidak beres, tetapi mereka tidak dapat mengatakannya untuk sementara waktu. Sulong tidak dapat menahannya dan berkata langsung, Han Sanqian, apa yang ingin kau katakan? Apa? Apakah kau mencoba menipu? Kau sendiri yang mengatakannya. Jika kau tidak dapat mengalahkan tetua ketiga dalam satu gerakan, maka kau mengaku kalah. Ya, Han Sanqian, bagaimanapun juga kau adalah seorang pria. Kau tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Jika kau berani bertaruh, kau harus berani mengakuinya. Jika tidak, itu akan menjadi hal yang sangat memalukan. Han Sanqian, jika kau tidak mengakui taruhanmu, aku pikir kau tidak hanya akan kalah hari ini, tetapi juga kehilangan karaktermu sendiri. Sekelompok orang itu memarahi Han Sanqian, takut Han Sanqian tidak akan mengakuinya secara langsung. Han Sanqian tersenyum tipis, bahkan jika aku, Han Sanqian, kehilangan segalanya hari ini, aku tidak akan pernah mengakui kekalahan. Sebaliknya, kau tidak akan menyangkalnya, kan? Sungguh lelucon, bagaimana mungkin kita menyangkalnya? Utusan utama itu berkata dengan nada meremehkan, bagaimanapun, kita memegang posisi penting dan merupakan tokoh terkenal. Benar sekali, Han Sanqian, jangan coba-coba menggunakan cara menstigmatisasi kami untuk memberimu alasan untuk menyangkalnya. Bahkan jika kita hidup bersama selamanya, kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Sulong juga mengangguk, pikirkan saja. Jika kita mengingkari janji, bagaimana kita bisa membangun gengsi kita di ketentaraan di masa depan, dan bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan dari bawahan kita di masa depan? Jadi, Han Sanqian, kamu tidak perlu mempermasalahkan hal-hal ini. Jika kamu ingin berbuat curang, lakukan saja. Paling-paling, kamu hanyalah tikus di mata kami. Han Sanqian tersenyum menghina, mengapa kamu begitu bersemangat? Aku, Han Sanqian, tidak pernah berbuat curang. Aku menyebutkannya hanya untuk memastikan kepadamu apakah apa yang kamu lakukan dan katakan itu penting. Aku pasti akan menghitungnya. Jangan khawatir, kami pasti akan menghitungnya. Kata Sulong. Han Sanqian mengangguk, jika begitu, maka semuanya baik-baik saja. Tetua ketiga, sudah waktunya bagimu untuk meninggalkan dunia ini. Setelah berbicara, Han Sanqian mengangkat tangan kanannya sedikit, lalu menjentikkan jarinya dengan keras. Jepret. Awalnya itu adalah suara biasa, tetapi ketika tetua ketiga mendengar suara ini, itu seperti rusa kutub yang mendengar auman harimau. Tiba-tiba, tubuh tetua ketiga bergetar hebat, dan wajah tetua ketiga tiba-tiba membeku saat dia tersenyum. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya tanpa terkendali. Matanya terbuka lebar, tetapi dia tidak berniat untuk berkedip lagi. Tampaknya, pada saat menjentikkan jarinya, hidupnya juga berakhir. Semua orang ingin memanggilnya, tetapi mereka takut mengganggunya, jadi mereka hanya menatapnya dengan sangat gugup.
Tetapi detik berikutnya, tubuh tetua ketiga tiba-tiba kehilangan kendali dan jatuh dengan keras ke tanah. Tetua keempat bergegas dan memeriksa denyut nadi dan napasnya, dan tidak bisa menahan rasa ngeri. Kepala istana, panglima tertinggi, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tetua ketiga. Dia sudah mati. Mendengar ini, ekspresi Sulong dan yang lainnya membeku, berubah menjadi sangat terkejut dan tidak percaya. Bab 6198 Angin berhembus. Mati. Mati. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia baik-baik saja tadi? Kok tiba-tiba jadi begini? Ya, tidak ada yang salah dengan ini. Tadi, tetua ketiga masih mengobrol dan tertawa, kok tiba-tiba dia mati di detik berikutnya. Han Sanqian benar-benar tidak bergerak lagi. Dia hanya menjentikkan jarinya. Bagaimana jentikan ini bisa punya kekuatan membunuh? Sama sekali tidak punya kekuatan, dan tidak punya kekuatan membunuh. Mustahil untuk menyebabkan luka parah pada siapapun, terutama pada master yang kuat seperti tetua ketiga. Ini sama sekali tidak mungkin dilakukan orang biasa. Jadi, sekelompok orang menatap Han Sanqian dengan tak percaya. Mereka tidak tahu cara apa yang digunakan orang ini untuk menyebabkan luka seperti itu dan mencapai tujuannya. Tetua ketiga meninggal tepat di depan mereka, bahkan tanpa sedikit pun perlawanan. Ini benar-benar tidak pernah terdengar dan tidak pernah terlihat. Bagaimana mereka melakukan ini? Ya Tuhan, tadi, apakah mereka bermimpi? Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Han Sanqian melihat ekspresi terkejut orang-orang ini dan tertawa sejenak. Ekspresi panik mereka benar-benar berbeda dari ekspresi agresif tadi, penuh dengan ironi. Namun, Han Sanqian sudah menduga hal ini akan terjadi. Faktanya, dia sangat jelas tentang pukulan terhadap tetua ketiga, dan dia telah memperhitungkannya dengan jelas. Setelah Taixu menyelesaikan pembentukan ulang kultivasinya, dia langsung menggunakan kekuatan internalnya untuk menghancurkan meridian dan organ tetua ketiga saat dia memukulnya. Namun, untuk mencapai efek saat ini, Han Sanqian benar-benar membungkus mereka dengan ki sejati setelah menghancurkannya, melindungi tetua ketiga sehingga dia bisa hidup dengan baik untuk saat ini. Teknik-teknik ini rumit untuk dikatakan, tetapi bagi seorang master top seperti Han Sanqian, itu terlalu mudah untuk dicapai. Jadi, Han Sanqian akhirnya membuat permainan seperti itu. Tujuan melakukan ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu untuk membiarkan orang-orang ini merasa bangga untuk sementara waktu. Semakin mereka bangga pada awalnya, semakin tidak berdaya mereka pada saat kritis, dan guncangan di hati mereka akan sangat diperbesar. Berdasarkan semua ini, Han Sanqian menyelesaikan semua pengaturan. Apa yang tidak mungkin? Aku bilang aku bisa menghadapinya dengan satu gerakan, dan aku bisa melakukannya. Han Sanqian tersenyum menghina, kenapa, kamu tidak akan menyangkalnya, kan? Jika sebelumnya seperti ini, Sulong pasti akan mengakuinya, tetapi kepala utusan mungkin benar-benar ingin bersikap tidak tahu malu. Tetapi masalahnya adalah Han Sanqian baru saja melakukan pertunjukan, dan dalam proses itu, sekelompok orang berbicara lebih bersemangat daripada satu sama lain, jadi tentu saja mereka tidak memiliki muka untuk melakukan sesuatu yang tidak relevan dan memunggungi orang-orang. Tentu saja kami mengakuinya, tetapi, Han Sanqian, kamu tidak perlu terlalu sombong. Taruhan kami adalah kamu membunuh atau melukai tetua ketiga dengan satu gerakan, tetapi jelas bahwa tetua ketiga aman dan sehat setelah gerakanmu tadi, sampai kamu mengangkat tanganmu lagi tadi, lalu tetua ketiga mendapat masalah. Jadi, maksudku, tetua ketiga kemungkinan besar dalam masalah karena gerakan keduamu, tetapi gerakanmu itu sangat tersembunyi, jadi kami tidak menyadarinya. Utusan lain buru-buru menambahkan, ya, Han Sanqian, kultivasimu jauh lebih tinggi daripada kami, dan terlalu mudah bagimu untuk melakukan sesuatu yang licik. Utusan utama tersenyum tipis, dan ketika dia tidak tahu bagaimana membantah, kedua utusan itu bergantian menjelaskan masalah itu dengan sangat jelas, yang tepat. Han Sanqian, kamu mendengarnya, kan? Bukannya kami ingin menghindari tanggung jawab kami, tetapi operasimu saat ini memang dipertanyakan. Jika kami tidak dapat mengklarifikasi hal-hal ini, menurutku itu bukan masalah apakah kami mengakuinya atau tidak, tetapi apakah kamu, Han Sanqian, sedang bermain trik atau tidak.
Dalam satu kalimat, utusan utama tidak hanya menghindari rasa malunya sendiri, tetapi juga menaruh panci besar di kepala Han San Qian. Tampaknya jika Han San Qian tidak menjelaskan hal-hal ini dengan jelas, tampaknya Han San Qian adalah wanita jalang yang hina dan tidak tahu malu. Han San Qian tersenyum pahit tanpa daya, lalu menatap Sulong dan yang lainnya, dan berkata, apakah kamu berencana untuk mengatakan hal yang sama seperti mereka? Bab 6199, Awan Jatuh. Sulong tidak terburu-buru menjawab, tetapi melirik ke arah tetua pertama dan keempat di sampingnya. Tetua pertama dan keempat mengangguk satu demi satu, membenarkan pendapat mereka. Sulong kemudian tersenyum tak berdaya dan berkata, Han San Qian, perintah kami bukan tanpa alasan. Jika Anda benar-benar memainkan trik kotor pada tetua ketiga di tahap kedua, maka semua ini tentu saja tidak akan berlaku. Tetua keempat juga berkata, ya, Han San Qian, sebenarnya, kami tidak bersikeras bahwa Anda membunuh tetua ketiga ketika Anda menjentikkan jari Anda, yang dapat dianggap sebagai perhatian besar terhadap masalah kredit. Kami dapat bersikeras pada hal ini. Tetua pertama juga berkata. Han San Qian tersenyum lembut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata tak berdaya, saya tahu Anda akan mengatakan itu. Meskipun Han San Qian menjentikkan jarinya sekarang, artinya, jika tubuh tetua ketiga diperiksa sekarang, akan ditemukan bahwa organ dalam dan meridiannya sekarang rusak, sehingga dapat dipastikan bahwa Han San Qian membunuhnya ketika dia menjentikkan jarinya tadi. Namun, bagaimana Han San Qian bisa mengabaikan bak pasca peristiwa yang sangat tidak berakal ini? Bagaimana Han San Qian bisa membuat kesalahan bodoh yang dapat merusak situasi secara keseluruhan? Faktanya, sebelum ini, Han San Qian telah melakukan tindakan perbaikan yang besar, yaitu meridian. Sebenarnya, ketika saya melukai tetua ketiga dengan serius untuk pertama kalinya, meskipun saya menyelamatkan nyawanya dan meridiannya, beberapa hal rusak dan rusak. Bahkan jika saya membantu, itu hanya perawatan sementara. Ini seperti vas yang dipecahkan oleh seseorang. Saya memegangnya dengan tangan saya. Itu tidak bisa pecah pada saat itu, tetapi begitu saya melepaskannya, itu akan tetap pecah. Apakah Anda mengerti maksud saya? Selama kita memeriksa retakan vas yang pecah, kita akan tahu kapan tetua ketiga terkena. Memeriksa meridian, ini sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa, tetapi saya percaya bahwa bagi Anda, sekelompok master kecil dengan kultivasi yang baik, ini sama sekali bukan masalah besar. Apakah saya benar? Yang sangat merepotkan adalah bagi orang-orang ini, tidak sulit untuk memeriksa kapan meridian tetua ketiga rusak. Setiap tetua atau utusan khusus yang hadir dapat melakukannya. Namun, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Han San Qian begitu percaya diri untuk membiarkan mereka memeriksanya, yang berarti bahwa Han San Qian benar-benar telah membuat persiapan untuk ini. Mereka ingin menyesalinya, tetapi sekarang tampaknya itu hanya mimpi yang bodoh. Tetua keempat menatap Han San Qian dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Han San Qian begitu teliti. Sebelum melakukan apapun, dia sebenarnya telah memikirkan semua jalan belakang. Dia bahkan menutup semua jalan belakang kecuali dirinya sendiri, sehingga tidak mungkin bagimu untuk keluar. Dia sendiri harus mengakui kekalahan dalam gerakan ini. Sulong dan utusan khusus terkemuka saling memandang, dan sebenarnya ada sedikit kepanikan dan keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Han San Qian benar-benar menyimpan tangan belakang seperti itu. Kenapa, tidak ada yang berbicara, apakah kamu terkejut, atau kamu tidak berencana untuk mengakui taruhan ini? Han San Qian berkata sambil tersenyum. Kedua pria itu tampak pucat. Padahal, kondisi seperti mencuci rambut sambil berdiri terbalik dan memanggil Han San Qian kakek setelah bertemu bukanlah hal yang sepenuhnya tidak dapat diterima atau tidak mungkin. Masalah utamanya adalah hal inti, yaitu apa arti kemenangan Han San Qian dalam taruhan. Pasukan berada dalam keadaan kacau balau. Kata-kata mereka untuk meningkatkan moral sekarang tampak sangat tidak masuk akal dan menggelikan. Sulit bagi bawahan mereka untuk mempercayai kata-kata penyemangat mereka. Oleh karena itu, meningkatkan moral adalah kemewahan. Yang terpenting adalah mereka sendiri tidak memiliki kepercayaan diri. Bukankah Han San Qian benar-benar kelelahan setelah bertarung begitu lama? Mengapa dia? Bab 6200, Inspeksi.
Bagaimana ini bisa terjadi? Su Long terhuyung. Dia hampir tidak percaya bahwa semuanya akan sampai pada titik ini. Utusan utama juga tampak bingung. Dia tahu betul bahwa karena Han San Qian berani meminta mereka untuk memeriksa, wajar saja jika dia sudah membuat persiapan yang cukup. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa tidak ada gunanya bagi mereka untuk memeriksa pada saat itu. Tetapi jika mereka diminta untuk mengakui kekalahan, sejujurnya, itu sangat sulit untuk diterima untuk sementara waktu. Setelah memikirkannya, tidak peduli apapun, masalah ini tidak boleh sia-sia. Utusan utama mengangguk kepada utusan di sampingnya. Utusan itu segera melangkah maju dan bekerja sama dengan tetua keempat yang sudah ada di sana untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tetua ketiga. Alasan menggunakan dua orang sebenarnya untuk memastikan kelengkapan relatif dari semuanya, sehingga dapat menghindari kesalahan diagnosis oleh masing-masing orang. Bagaimanapun, kematian tetua ketiga memang sangat mungkin seperti yang dikatakan Han San Qian, tetapi tidak dapat dikesampingkan bahwa Han San Qian sengaja memimpin irama di sini. Dia mencoba melakukan langkah pencegahan, sehingga semua orang akan percaya bahwa meridian tetua ketiga telah hancur sejak lama. Kedua orang itu akan memeriksa dengan lebih cermat, dan di sisi lain, kedua orang itu lebih kuat dalam hal saling melengkapi secara fungsional. Tetua keempat sama dengan tetua ketiga. Mereka semua berasal dari aula cabang. Dari metode kultivasi, atau kognisi biasa, atau hal-hal lain, mereka semua memiliki keunggulan tertentu. Meskipun utusan khusus yang dia kirim tidak memiliki keunggulan ini, dia selalu mengikutinya. Oleh karena itu, baginya, utusan khususnya telah mengikutinya selama bertahun-tahun, jadi dia mengenalnya dengan sangat baik dan secara alami mempercayainya. Pada saat, dia tentu perlu mengirim orang kepercayaannya untuk lebih mengonsolidasikan. Kedua orang itu tidak ambigu ketika mereka menerima perintah. Mereka juga tahu betapa sulit dan pentingnya misi mereka. Oleh karena itu, untuk seluruh pemeriksaan, keduanya sangat berhati-hati. Karena itu, seluruh proses berlangsung cukup lambat. Itu menguji kesabaran banyak orang dan juga menguji temperamen banyak orang. Han San Qian tersenyum ringan dan tidak mendesaknya. Dengan gerakan tangannya, roda bulan api langit segera terbang di bawah tubuhnya dan menggantung di udara. Han San Qian langsung terbang ke atas, dan sedetik kemudian, dia menggunakan liki pembunuh untuk tidur di atasnya seperti tali yang tergantung di udara. Banyak pria berpakaian hitam meneteskan air liur. Lagi pula, belum lama ini, kedua orang ini masih pembunuh yang kuat. Mereka akan saling membunuh dan membuat orang takut. Namun sekarang, kedua pembunuh yang kuat itu seperti berbaring di sana dengan patuh, tidak bergerak, setaat mungkin. Perbedaan besar itu sulit dipahami untuk sementara waktu. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, bahkan tetua ketiga mungkin terbunuh oleh mereka, yang berarti mereka memiliki kekuatan untuk membunuh siapapun dari mereka lagi. Jelas, tidak ada yang mau mempercayai omong kosong yang dikatakan sekelompok orang sebelumnya bahwa Han San Qian tidak lagi baik. Persetan dengan ABC, siapapun yang masih percaya ini sekarang hanya muak dengan hidupnya sendiri yang pendek. Utusan utama dan Su Long jelas memperhatikan keheningan bawahan mereka saat ini, dan tahu bahwa Han San Qian pada dasarnya telah menginjak-injak moral mereka di bawah kakinya dan menghancurkan mereka dengan parah. Mereka tidak memiliki cara untuk bangkit kembali. Di sana, tetua keempat dan utusan khusus lainnya. Setelah lama memilah dan memeriksa, pada dasarnya memiliki hasilnya. Keduanya tampak sangat serius, karena di bawah pemeriksaan mereka, mereka dengan jelas menemukan bahwa meskipun tetua ketiga memang telah meninggal belum lama ini, meridian dan organ internalnya jelas telah rusak untuk waktu yang lama. Ini juga menunjukkan bahwa semua yang dikatakan Han San Qian memang benar, tanpa berlebihan atau penipuan. Kedua orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas pada cara luar biasa Han San Qian, tetapi mereka sebenarnya lebih bingung. Menurut semua perkembangan dalam pertempuran ini, Han San Qian seharusnya benar-benar kelelahan, tetapi mengapa orang ini masih dapat melakukan pembunuhan yang berlebihan seperti itu? Kedua orang itu pertama-tama melihat kepala utusan khusus dan Su Long dan kepala utusan khusus itu tiba-tiba tampak jelek.